Salam sehat, salam sejahtera para sedulur semua dimanapun berada. Semoga keluarga mendapatkan rezeki dan juga barokah yang lebih berlimpah. Berkreasi terus di kebun ini sedulur. 2 minggu yang lalu sedulur saya mengalami karena hujan berturut-turut 7 hari, akhirnya tanaman semangka kita dan tanaman melon kita itu busuk akar, dan pada akhirnya kemudian saya rombak semua ya. Ini bekas-bekas batangnya, dan kemudian saya ganti dengan tanaman cabai yang kira-kira ini sekitar 7 hari yang lalu pindah tanam. Nah, ini relatif ya tumbuh subur, tetapi ini tumpukan apa ini sedulur? Ini adalah tumpukan benih melon yang buahnya tersisa, tapi kemudian bijinya kemudian menghasilkan tunas-tunas begini. Nah, pilihan cuma ada 2. Ini kita cabut sebagai gulma, atau ini kita jadikan sebagai praktek pengganti dari tanda kutip kerugian yang kita alami ketika busuk akar dan buah melon kita itu kita cabut semua. Apakah kita mau bereksperimen sebagai pengganti dengan tunas-tunas buah melon ini? Saya pikir tidak salah, dan saya coba berpikir lagi. Ketika cabai relatif panen di usia minimal 75 hari ke atas hingga 90 hari, dengan jarak tanam antara cabai satu dengan cabai ini sekitar 40 cm ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di tengah-tengah ini ada ruang kosong ya. Apakah kita akan manfaatkan menanam buah melon ini di tengah-tengah? Karena toh jumlahnya juga tidak banyak, tetapi kita mau bisa belajar khususnya bagaimana menangani seperti ini, oteng-oteng ya, hama. Dan dalam video saya sebelumnya, saya sudah mulai menggunakan pestisida herbal nabati alami. Nah, karena buah melon ini relatif panennya maksimal di usia 75 hari. Kalaupun diperpanjang karena tidak sama tumbuh besarnya 90 hari. Artinya apa? Pada masa dia tumbuh bareng-bareng ya, asupan makanan, nutrisi masih bisa dibagi bareng-bareng karena jaraknya juga relatif masih jauh. Jadi pencapaian akar pun hitung-hitung 1 jengkal ya, ini juga 1 jengkal, masih bisa lah. Ini disandingkan tumpang sari tanaman melon ini di tengah-tengah ini. Dengan catatan nantinya memang begitu melon ini bisa panen, sudah selesai, sudah kita petik buahnya, kemudian kita kabut semua, maka akan kita jadikan juga itu menjadi kompos. Nah, cabai akan mulai pada awal panennya. Jadi tidak salah kita bereksperimen dengan 2 pertimbangan tersebut. Pertama, jarak dari 4 cabai masih memungkinkan akarnya tidak saling mengganggu dalam atau selama proses pertumbuhan. Kedua, periode panen yang tidak sama mengandaikan mereka tidak akan saling kekurangan makanan, apalagi kita bisa suplai dengan nutrisi-nutrisi organik ya, POC yang kita memang buat. Kalau begitu, ini kita akan coba lakukan sedulur, bereksperimen sekaligus bagaimana kita mengatasi tanaman hama oteng-oteng, hama di buah ini, tetapi sekaligus kita mau mengecek apakah efek
dari menanam melon di tengah-tengah bisa berdampak pada tingkat pertumbuhan dari cabai. Tetapi saya pikir selama asupan makanannya cukup tinggi tersedia, maka itu tidak terlalu bermasalah. Karena ya tadi dalam sebuah tempat yang berdesakan pun kalau makanannya cukup, itu pasti tanamannya juga akan bertambah atau bertumbuh dengan baik. Jadi saya kira ini saya akan pindah sedulur. Saya mohon izin ya bereksperimen untuk bisa mengembangkan nilai waktu, karena dalam satu waktu yang bersamaan dengan sistem tumpang sari ada kemungkinan saya akan mendapatkan hasil yang mungkin 2 sumber. Kita coba hati-hati karena ini menumpuk ya. Nah, tapi tadi di antara 4 cabai itu kita sudah siapkan medianya. Ini sekarang kita coba. Ini sedulur, minimal ada tanah yang terikut supaya akar ya masih tidak stres ketika kita pindah. Saya akan lanjutkan sedulur menanam sebanyak yang ada ini. Lumayan pengganti dari tanaman melon yang 2 minggu lalu busuk. Tumpukan benih buah melon tersebut kita sudah bongkar dan kita coba pindahkan. Tanaman yang batangnya patah kita tidak tanam ya. Nah, ini kita sudah pindah. Nah, kita akan lihat beberapa hari bagaimana proses penyesuaian dari buah melon ini atau tunas melon ini ketika kita sudah pindah tanam. Nanti kita lihat bagaimana kondisi di hari berikutnya. Saat trik demikian ini sedulur, jam 1 kurang kita coba mengecek itu tanaman buah melon. Nah, ini ternyata akarnya cukup mampu menyesuaikan sehingga dia masih tumbuh segar demikian ini ya. Ada beberapa yang memang kering, ada yang berusaha menyesuaikan ya. Nah, ini kosong ini berarti sudah kering ini. Nah, ini demikian sedulur, yang penting kita sudah mencoba bagaimana memindah tanam itu sekelompok tanaman buah melon ke jalur bedengan. Nah, ini demikian sedulur. Tentu ke depan kita harus lakukan proses perawatan, dan ini memang sepertinya di usia 2 hari setelah pindah tanam ini perlu pemberian pupuk jak
perangsang tumbuh akar dan juga zat perangsang tumbuh daun dengan tentu apa yang kita punya. Nah, kita akan memberikan itu pupuk cair organik yang kita buat, yaitu asam amino dari keong mas. Demikian sedulur, berkreasi pada saat berkebun itu adalah sebuah kebutuhan. Salam sehat, salam sejahtera.